sama Agus Mustafa tentang agama. Betul. Anda pasti udah sering dengar lah ya, kutipan Marx yang terkenal banget itu. Agama itu candu rakyat. Ya, sangat terkenal. Tapi, nah, di sisi lain, sumber Anda ini nunjukin perspektif Agus Mustafa. Dia justru pakai Al-Quran untuk bilang kalau agama itu malah membebaskan. Kontras ya kelihatannya. Kontras banget kan? Nah, misi kita sekarang nih, coba pahami. Kenapa kok bisa kelihatan beda banget gitu? Apa sih inti masalahnya menurut sumber-sumber Anda ini? Oke, kita bedah ya. Oke, iya kontrasnya memang kelihatan jelas di awal, tapi sumber Anda ini langsung nunjukin kalau kuncinya itu ada di apa yang sebenarnya mereka omongin. Oh, jadi fokusnya beda gitu. Iya, Marx itu kan pengalamannya banyak sama otoritas gereja di Eropa ya waktu itu. Dia kritik agama yang menurut dia, udah diselewengkan. Udah jadi alat kekuasaan, jadi agama yang istilahnya bikin orang nggak kritis lagi, tumpul gitu. Ya ibaratnya kayak kita ngomentarin jus buah kalengan gitulah. Yang udah banyak campurannya, udah ada pengawetnya, bukan buah segarnya. Oke. Jadi Marx lebih ke praktek lapangannya ya, dampak sosialnya yang dia amati di masanya. Nah, terus kalau Agus Mustafa gimana? Kan tadi disebut kutipan Ali Imran ayat 110 ya. Iya, betul. Kamu adalah umat terbaik. Nah, gimana itu jadi dasar pandangannya? Kok bisa beda? Dia justru membela agama dalam bentuk idealnya, yang murni. Jadi agama sebagai wahyu dari Tuhan yang tujuannya ya buat mengangkat manusia, membebaskan dari bodoh, dari keterbelakangan, penindasan. Oke. Jadi kalau Marx tadi kritik jus kalengan, nah Mustafa ini seolah nunjukin buah segarnya, langsung dari pohon. Jadi yang satu kritik penyimpangan praktek, yang satu bela esensi murninya. Ngerti. Jadi emang nggak bandingin hal yang sama persis ya? Nggak apple to apple istilahnya. Bisa dibilang begitu. Tapi sumber Anda kan juga nyinggung satu konsep lagi nih yang kayaknya penting. Mabuk agama. Wah, ini gimana nih maksudnya? Metafora aja atau gimana? Nah, ini dia. Konsep mabuk agama ini penting banget di sini. Sumber Anda mengartikannya tuh bukan cuma mabuk, ya tahu kan, karena minuman keras. Bukan dia. Bukan, tapi lebih ke kondisi. Gimana ya, kondisi mental atau spiritual. Di mana orang itu jalanin ritual atau dogma agama, tapi tanpa sadar penuh. Tanpa sadar penuh. Maksudnya? Ya, tanpa paham betul maknanya apa, tujuannya apa. Cuma ikut-ikutan aja. Atau mungkin ke bawah suasana emosionalnya, tapi nggak ngerti dalamnya. Sumbernya kan ngasih contoh dari surah An-Nisa ayat 43 ya, soal larangan sholat pas mabuk. Nah, itu dimaknai luas sebagai larangan ibadah kalau kita lagi nggak sadar. Nggak sadar apa yang diucapin, apa yang dilakuin. Wah, ini jadi menarik banget loh. Kalau kita pakai istilah mabuk agama ini, jangan-jangan kritik Marx soal candu itu sebenarnya lebih pas kalau ditujukan ke praktik yang mabuk ini, bukan ke ajarannya sendiri. Nah, Maksud saya, kan kalau orang mabuk agama, beragama tanpa mikir, tanpa sadar, itu kan justru bikin pasif ya, gampang dikontrol. Mirip efek candu gitu kan. Persis. Itu dia poin relevan yang diangkat sumber Anda. Fenomena mabuk agama ini, di mana ya esensi ajarannya hilang, tinggal ritual kosong atau nurut aja tanpa mikir, itu bisa jadi lahan subur buat kondisi yang dikritik Marx tadi. Jadi nyambung ya sebenarnya. Nyambung banget. Kalau agama dijalanin tanpa kesadaran kritis, tanpa paham isinya, ya memang potensial jadi candu yang bikin tumpul. Jadi, kritiknya Marx itu mungkin ada benernya juga, tapi kalau sasarannya ya praktek beragama yang dangkal atau mabuk ini, bukan ajaran murninya yang dibela Mustafa. Wah, oke. Ini ngasih perspektif baru nih. Jadi alih-alih lihat Marx sama Mustafa itu kayak, wah, berseberangan total gitu ya. Mungkin lebih kayak dua sisi mata uang yang sama kali ya. Yang satu kritik potensi distorsi oleh manusia, yang satu bela potensi luhur ajarannya. Tepat sekali, kalau kita tarik benang merahnya, ya gitu, perdebatan ini sebenarnya nunjukin ada dua sisi dalam pengalaman beragama itu. Ada potensi pembebasan yang luar biasa, kayak yang diyakini Mustafa, tapi ada juga resiko jadi dangkal atau bahkan dimanipulasi, kayak yang diamati Marx. Dua-duanya bisa jadi benar, tergantung kita lihatnya dari sudut mana. Sumber Anda ini nggak nyuruh kita milih satu kok, tapi lebih ngajak kita paham kompleksitasnya. Oke, jadi artinya buat kita nih, buat Anda juga yang lagi dengerin, sumber ini kayaknya mau bilang kita mesti lebih jeli ya, bedain mana ajaran intinya, agama ilahiyahnya, sama gimana itu dijalankan manusia. Betul.
Yang mungkin udah kecampur tafsiran, atau praktik yang udah jadi budaya, atau malah yang tadi itu, yang didistorsi. Benar sekali. Dan ujung-ujungnya ada ajakan yang kuat banget. Sadar dalam beragama. Betul sekali. Kalau kita tarik benang merahnya ya gitu, perdebatan ini sebenarnya nunjukin ada dua sisi dalam pengalaman beragama itu. Ada potensi pembebasan yang luar biasa, kayak yang diyakini Mustafa, tapi ada juga resiko jadi dangkal atau bahkan dimanipulasi, kayak yang diamati Marx. Hmm. Dua-duanya bisa jadi benar, tergantung kita lihatnya dari sudut mana. Sumber Anda ini nggak nyuruh kita milih satu kok, tapi lebih ngajak kita paham kompleksitasnya. Oke. Jadi artinya buat kita nih, buat Anda juga yang lagi dengerin, sumber ini kayaknya mau bilang kita mesti lebih jeli ya, bedain mana ajaran intinya, agama ilahiyahnya, sama gimana itu dijalankan manusia. Betul. Yang mungkin udah kecampur tafsiran, atau praktek yang udah jadi budaya, atau malah yang tadi itu, yang didistorsi. Benar sekali. Dan ujung-ujungnya ada ajakan yang kuat banget. Sadar dalam beragama.